Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Zero Service akan berbagi trik cara penggantian touchscreen agar tidak lengket pada LCD atau tidak kelihatan seperti berpulau gitu. Seperti ada minyak, seperti berminyak gitu di LCD. Kali ini kebetulan J2 Prime yang sudah saya bongkar. Ini untuk mempersingkat waktu saja, makanya saya langsung mulai dari LCD sudah terbongkar, sudah dibuka. Jadi di sini saya menggunakan trik menggosok-gosokkannya dengan tisu yang sudah saya albuhin debu. Gitu. Jadi bisa juga menggunakan bedak ya, entah pakai bedak bayi juga bisa, ditaburi bedak bayi sedikit, habis itu diusap-usap pakai tisu ya, tidak usah ditekan terlalu keras. Jadi ini hanya tujuannya untuk mengeringkan permukaan LCD agar tidak nempel dengan TS baru yang kita pasang. Nah, jadi di sini triknya baik di permukaan LCD itu sendiri maupun di TS yang baru atau touchscreen yang baru kita pasang, itu kita usap menggunakan tisu yang sudah saya lapkan di debu halus itu. Jadi kalau tidak mau pakai debu halus bisa menggunakan bedak ya. Mau pakai bedak baby juga bisa gitu. Intinya yang lembut gitu kan. Nah, jadi trik ini untuk menghindari ketika sudah terpasang baru dipakai setengah hari atau 1 hari tiba-tiba kelihatan seperti ada minyak itu, seperti ada air katanya itu pemakainya. Nah, jadi kita usap sedikit, nah kita tekan-tekan seperti ini aja dia sudah tidak kelihatan lengket. Tapi kalau masih belum kita usap, langsung kita pasang gitu, terus kita tekan, ketika permukaan LCD ketemu dengan touchscreen yang baru kita pasang, nah dia akan seperti pulau gitu, seperti ada minyak-minyaknya gitu. Ya mudah-mudahan trik ini ya bermanfaat, karena trik memasang TS ini bukan hanya untuk J2 Prime ya, bisa juga untuk TS-TS yang lain gitu. Kalau tidak menggunakan OK gitu, pakai OK cair atau OK kering gitu. Kalau mau bagus ya pakai OK. Nah, hasilnya kelihatan bagus gitu. Tapi ya tentu biayanya ya lebih mahal gitu, karena modalnya lebih mahal gitu, bertambah. Jadi di sini trik ini hanya untuk yang tidak menggunakan OK, baik OK kering maupun OK basah. Nah, di bagian home-nya biasanya kalau saya ganti TS itu saya tambahin sedikit kertas yang ya agak tebal sedikit, tujuannya supaya tombol home-nya itu tidak kurang muncul gitu, jadi kurang timbul di TS yang baru gitu. Adapun untuk trik pengeliman, di sini biasanya ya saya menaruh lem di sekeliling bagian tempat LCD di bak HP-nya. Kemudian setelah saya taruhin lem, apabila ada lem yang kelihatan terlalu banyak ya itu kita ratakan aja, bisa ya pakai tangan bisa atau pakai alat juga bisa, intinya supaya agak rata gitu, jangan
di satu tempat kelihatan numpuk gitu. Nah, terus dibiarin, nanti itu akibatnya nanti biasanya agak kelihatan masuk ke permukaan LCD itu ya, kurang bagus itu dilihat, itu kurang nyaman gitu. Jadi kita saja yang nyervis kadang ngelihatnya ya kurang nyaman, apalagi pemiliknya gitu. Makanya kita taruhin sedikit ya, bagaimana caranya supaya tombol home-nya itu timbulnya bagus seperti semula, terus lem-limannya juga ya tidak sampai masuk ke permukaan LCD. Nah, setelah saya taruhkan lem, biasanya itu saya diamkan 3 menit atau 4 menit, kadang sampai 5 menit baru saya pasang gitu. Jadi tujuannya, kalau lemnya itu sudah agak sedikit kering terus kita pasang, ya itu biasanya langsung lengket. Jadi kita tidak perlu pakai karet-karet lagi, tidak perlu pakai jepit-jepitan lagi gitu. Nah, dia langsung lengket gitu. Jadi ilmu mengelem seperti ini, jadi saya ambil contoh dari tukang jahit sepatu gitu. Jadi biasanya kedua permukaan yang mau dilem itu dikasih lem, terus dibiarkan agak kering baru dipasang itu. Jadi lengketnya bagus gitu. Jadi mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman teknisi mungkin yang baru belajar sama seperti saya ya. Karena video ini dibuat hanya untuk pemula gitu, untuk yang baru-baru belajar nyervis gitu, untuk meminimal kerusakan pada TS yang dipasang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.